Terima kasih menonton Bahadin Channel. Ingat, Malaysia dan Indonesia, kita serumpun guys. Ayuh kali ini aku nak buat reaction topik yang cukup hangat, dramatis dan penuh tantangan. Pesawat buatan Indonesia keliling separuh bumi. Video ini aku ambil daripada Analisis Militer Channel. Jom. Siapa yang tidak kenal dengan pesawat CN235 buatan PT Dirgantara Indonesia? Sudah banyak negara yang membeli dan memakai pesawat hasil kerjasama Indonesia dan CN235 terutama untuk kepentingan militer. Sebut saja Indonesia, Thailand, Malaysia, Brunei, Pakistan, Malaysia, Korea Selatan, Brunei, Emirat Pakistan, Arab, Senegal, Korea Selatan, Pantai Gading dan lainnya. Pesawat ini juga menjadi salah satu banyak negara. Masa-masa keemasan dan masa suram PT Dirgantara Indonesia yang sebelumnya dikenal dengan nama IPTN. Tidak hanya untuk kepentingan militer, beberapa maskapai sipil juga memakai pesawat ini sebagai armada angkutannya. Salah satunya adalah Air Venezuela, armada angkutan dengan militer asal Amerika Selatan yang menyewa satu unit pesawat CN235 pada pertengahan tahun 1998 yang lalu. Beberapa tahun dioperasikan di Venezuela, sewa CN235 ini pesawat mengalami nasib tragis. Maskapai Air Venezuela bangkrut dan membiarkan pesawat tersebut parkir di bandara ibu kota Venezuela Caracas dengan kondisi yang mengenaskan sejak November 2001. Mesin sudah dilepaskan dari badan pesawat. Badan dia tak cantik. Kusam. Beberapa titik terdapat karat dan hampir semua kursi mengalami kerusakan. Tampaknya Air Venezuela sudah benar-benar tidak lagi memperdulikan pesawat ini. Namun berita baiknya tidak ditemukan keretakan atau crack pada badan pesawat sehingga semuanya masih bisa diperbaiki. Keretakan. Nah, karena pesawat ini hanya boleh baiki lagi lah. Maka secara hukum pesawat ini adalah milik PT Dirgantara Indonesia. PT DI yang kala itu mulai bangkit kembali, ingin mengambil kembali pesawat ini dan membawanya pulang ke Indonesia. Tentu saja untuk disewakan kepada pihak lainnya. Nak bawa pulang untuk misi daripada Venezuela ke Indonesia. Februari 2002 diutus beberapa tenaga ahli dari PT Dirgantara Indonesia, diantaranya adalah Bapak Joko Widadio. Mereka diharuskan untuk memperbaiki pesawat, mengurus surat-surat administrasi, dan membawa pesawat ini pulang ke Indonesia. Sekilas misi ini tampak ramai mudah, media namun ternyata berkerumun. faktanya berkata lain. Peristiwa bersejarah Dan administrasi menghambat misi ini. Misi pertama adalah memperbaiki pesawat ini agar bisa diterbangkan kembali. Dan beberapa hari proses perbaikan pesawat CN235 ini sudah selesai. Semua tampaknya berjalan mulus dan sesuai dengan rencana. Pada tanggal 8 April 2002, izin terbang sudah dikeluarkan oleh pihak terkait di Venezuela. Dan pada hari itu juga dapat izin daripada Venezuela terbang untuk memastikan semua sistemnya bekerja. Uji terbang. Pesawat ini langsung mulai menjalankan penerbangan pulang ke Indonesia. Pesawat ini diterbangkan dari Caracas menuju kota kecil Maturin yang juga masih wilayah Venezuela. Ke Maturin. Di sana tim penjemput akan Venezuela bermalam dan keesokan paginya akan melanjutkan perjalanan menuju Fortaleza, Brazil. Dan bermalam, tim sudah bersiap terbang. Namun kopilot berkebangsaan Venezuela melakukan kesalahan saat start mesin. Mesin tidak menyala dan baterai pesawat yang sedari awal sudah lemah. Mesin tak menyala guys. Sehingga mau tidak mau untuk menghidupkan mesin pesawat harus dibantu dengan alat ground power, yaitu semacam pembangkit listrik untuk menghidupkan ground mesin power pesawat. Permasalahannya adalah di kota kecil seperti Maturin, Venezuela, peralatan tersebut sangat sulit ditemukan. Namun tenaga ahli PT DI ada masalah charger baterai pesawat tersebut di salah satu toko on-the-field di kota tersebut. Sore menjelang malam, semua permasalahan bisa diatasi dan pesawat siap untuk diterbangkan menuju kota Fortaleza, Brazil. Namun, udah siap, alhamdulillah. Menerbangkan pesawat malam itu juga, mengingat mereka akan melewati hutan belantara Amazon yang amat luas dan sangat berbahaya untuk penerbangan malam hari. Hutan Amazon luas. Untuk dilanjutkan kalau lalu waktu malam memang masalah. 10 April 2002, para kru CN235 sudah bersiap untuk terbang dan meninggalkan kota itu. Namun masalah kembali terjadi. Kali ini pihak berwenang Venezuela melarang mereka meninggalkan negara itu. Pesawat itu disangka dengan surat-surat anti perdagangan narkoba. Surat-surat tersebut langsung diurus oleh agen lokal PDI dan bisa diselesaikan pada hari itu juga. Namun penerbangan kembali harus ditunda sehari lagi. Keesokan harinya, tanggal 11 April 2002,
pesawat kembali dipersiapkan untuk terbang. Namun, lagi-lagi masalah kembali muncul. Kali ini, pihak ada masalah lagi. menyebutkan pesawat ini masih menunggak pajak sekitar $20.000 Amerika dan harus diselesaikan jika ingin keluar Ada dari tertunggak Venezuela. pajak. Permasalahan non-teknis seperti ini tentunya membuat tim ahli dari PT Dirgantara Indonesia menjadi pusing. Permasalahan pajak ini baru bisa tuntas sebulan Pening, kemudian, yang artinya 1 pesawat bulan, yang 30 hari. terbang harus menunda penerbangannya selama 1 bulan. Sungguh kondisi yang sangat membuat kesal semua kru pesawat CN235 ini. Pada hari Senin 6 Mei 2002, permasalahan pajak selesai dan pesawat siap untuk diterbangkan kembali. Namun masalah dan cobaan ternyata belum juga usai. Ketika mesin pesawat dinyalakan, baterai 30 pesawat hari kembali tak boleh terbang bermasalah karena lagi. pesawat sudah sebulan tidak dioperasikan selama mengurus permasalahan pajak. Para tim ahli dari PT Dirgantara Indonesia kembali harus memutar otak. Bateri lagi bermasalah kerana dah 30 hari tak charger terbang. Baterai yang sebelumnya mereka pakai sudah raib entah kemana. Tanpa baterai, mesin pesawat tidak akan menyala dan tidak akan bisa terbang. Dah hilang, Mau tidak guys. mau, tim ahli PT Dirgantara Indonesia harus memutar otak dan mencari solusi alternatif di kota kecil tersebut. Mereka membuat baterai alternatif darurat menggunakan aki mobil dan aki traktor dan dirangkai sedemikian rupa. Aki mobil dan aki traktor ini mereka peroleh dari Darurat. sejumlah pasar dengan bantuan sejumlah Caca tenaga bandara kepada di kota kenderaan. Maturin, Venezuela tersebut. Ternyata petugas bandara tersebut sudah mulai menaruh simpati melihat banyaknya permasalahan dan perjuangan berat mereka. Tidak ada yang tahu apakah baterai darurat tersebut bisa berfungsi atau tidak untuk menghidupkan mesin pesawat. Masalah Tetapi karena juga. mereka tidak mempunyai alternatif yang lebih baik, mau Yelah, tidak tak mau ada hal ini pilihan. mereka harus coba. Dan ternyata hasilnya sungguh luar biasa. Mesin pesawat berhasil dinyalakan. Para kru boleh terbang, guys. sangat bergembira. Demikian juga dengan petugas bandara yang sudah bersimpati dengan mereka. Dan akhirnya pesawat CN235 ini benar-benar bisa terbang meninggalkan kota Maturin, Venezuela, diiringi dengan lambaian tangan dan salam perpisahan Lega. dari petugas bandara. Tujuan mereka selanjutnya adalah kota Fortaleza di Brazil. Mereka terbang di atas hutan belantara Amazon yang sangat luas dan sejauh mata memandang yang terlihat hanya hutan belantara. Setelah 9 jam penerbangan, Kota Fortaleza, akhirnya mereka Brazil. tiba di tujuan dengan selamat. Di Fortaleza, lalu Brazil, hutan pesawat ini terbang Amazon menuju kota luas. Cape Verde di sebuah negara kepulauan di Samudra 9 Atlantik, jam. tepatnya di lepas pantai barat Lalu Afrika. hutan. Jika sebelumnya mereka menembus hutan Amazon maha luas selama 9 jam non-stop, penerbangan selanjutnya tidak kalah Cape mendebarkan. Wardi, Mereka harus Kepulauan terbang melintasi Afrika. Samudra Atlantik selama hampir 9 jam. Apalagi jalur Atlantik ini cukup berbahaya karena jika mengalami masalah teknis di atasnya, maka tidak ada rute pendaratan darurat. Karena Lautan sejauh Atlantik, mata 9 memandang jam. terlihat hanya samudra yang sangat luas. Tetapi akhirnya bisa mendarat mulus di Cape Verde. Masalah teknikal. Perjalanan selanjutnya habis. akan menuju Kepulauan Kanari, wilayah kedaulatan Spanyol yang ada di Samudra Atlantik di lepas pantai barat Maroko. Perjalanan ke Pulau Kanari pada tanggal 11 Mei 2002 juga berjalan mulus. Namun begitu mendarat, mereka mendapati masalah yang Kepulauan tidak terduga. Kanari, Spanyol. Mereka ditahan oleh pihak imigrasi setempat karena tidak memiliki dokumen visa. Menurut kru dan agen lokal yang Alhamdulillah. mengurus dokumen, untuk penerbangan feri seperti itu harusnya tidak memerlukan visa. Kena Namun, tahan pihak imigrasi bila setempat mendarat. tidak peduli dan menahan kru pesawat CN235 di dalam penjara milik pihak imigrasi. Untungnya mereka tidak harus berlama-lama menjalani hukuman itu dan bisa melanjutkan perjalanan. Tujuan mereka selanjutnya adalah kota Kena Palma penjara, de guys. Mallorca Tak ada visa. yang juga merupakan kedaulatan Spanyol. Lagi-lagi mereka mendapati masalah yang sama. Kembali ditahan oleh pihak otoritas imigrasi setempat karena masalah dokumen visa. Kota- Mereka harus menjalani hukuman kedua di kalinya Spanyol. wilayah kedaulatan Spanyol. Lepas dari masalah imigrasi Spanyol, kena tahan perjalanan imigrasi dilanjutkan lagi. kembali menuju kota Kairo, Mesir yang berjalan mulus tanpa hambatan. Dari Kairo, Mesir, perjalanan kena dilanjutkan penjara menuju lagi, kota Abu guys. Dhabi, Tak ada Uni Emirat dokumentasi. Arab, yang juga berjalan mulus meski sempat kota melewati Kairo, badai. Mesir. Dari Abu Dhabi, perjalanan dilanjutkan menuju kota Maldives, sebuah negara kepulauan di selatan India yang kota sering Abu dikenal Dhabi. dengan nama Maladewa. UAE. Perjalanan ini juga dilalui dengan mulus tanpa hambatan yang berarti. Kota Wilayah Maldives Maldives adalah wilayah persinggahan terakhir sebelum masuk ke wilayah udara Indonesia. Karena dari Maldives, perjalanan dilanjutkan menuju kota Medan di Sumatera Utara. banyak cabaran, Para kru dan guys. tenaga ahli yang terlibat begitu lega ketika akhirnya pesawat berhasil memasuki wilayah udara Indonesia
dan mendarat mulus di kota Medan. Keesokan harinya, tepat pada tanggal 18 Mei 2002, pesawat ini kembali diterbangkan dari Medan menuju Bandung. Pesawat kebanggaan Indonesia ini akhirnya berhasil mendarat di Bandara Hussein Sastra Negara Bandung. Akhirnya perjalanan panjang mengelilingi separuh bumi dari Medan menuju Bandung. Drama dan perjuangan berhasil dituntaskan. Perjalanan panjang dan menegangkan ini juga menjadi bukti bahwa pesawat CN-235 adalah pesawat yang sangat tangguh. Bagaimana tidak, pesawat yang pada awalnya terbengkalai dengan kondisi yang mengenaskan di Venezuela berhasil melewati hutan belantara Amazon dan Samudra Atlantik dan tiba di Indonesia dengan selamat. Setibanya di Indonesia, pesawat ini dikabarkan dipakai kembali oleh maskapai Merpati Airlines. Dan belakangan hutan belantara Amazon dengan lautan Atlantik. CN-235 bekas Air Venezuela ini dijual kepada pemerintah Senegal pada tahun 2011 yang lalu. Tentunya setelah di-upgrade menjadi pesawat angkut militer untuk kepentingan angkut VIP di Senegal. Dan hingga kini pesawat tersebut masih menjadi andalan militer Senegal. Dijual kepada Senegal. Perjalanan yang sangat mengharukan dan mendebarkan ini sudah dimuat di majalah Angkasa di edisi September 2002 dengan judul angkut Penerbangan VIP di Senegal. Indonesia. Bagus menyebut bahawa dalam tahun 2002 ada petugas atau aku sebut sebagai pejuang yang berani mati berjaya menyelesaikan misi sukar tapi tak mustahil keliling separuh bumi dari Venezuela selama 40 hari. Pejuang ini membawa pulang pesawat CN-235 tapi banyak rintangan guys. Semuanya nampak mudah tapi nampak bukan untuk penerbangan yang satu ini, iaitu penerbangan yang bawa kembali CN-235 yang disewa oleh Air Venezuela. Penerbangan ke benua lautan yang sangat tertekan dalam keadaan fikiran tugas pejuang tadi. Video tadi menceritakan juga sejak lepas terkandas hingga mendarat di Indonesia, petugas hadapi begitu banyak masalah, mula daripada masalah teknikal pesawat, cukai import yang belum dibayar, kecurigaan pihak berkuasa terhadap pesawat, sehinggalah kes insurans dalam perjalanan petugas ataupun pejuang berani mati tadi bahkan dipenjara kerana tidak ada visa. Ya ampun, kalau kita tak sanggup, tapi petugas gigih menanggung dengan tanggungjawab yang beban yang dipikulnya. Percayalah guys, tidak ada yang lebih bahagia bagi mereka petugas pesawat selain perjalanan yang segera berakhir. CN-235 akhirnya mendarat selamat di lapangan terbang Hussein Sastra Negara Bandung. Tahniah ketibaan para pejuang yang telah selesai perjalanan selama 40 hari. Ini adalah hadiah kepada untuk syarikat dan juga rakyat Indonesia kejayaan perjalanan udara separuh bulatan bumi, sehingga membawa kepercayaan kepada CN-235 adalah pesawat yang hebat. Yakinlah guys, mesti rakyat Indonesia bangga kerana dapat menghasilkan produk sendiri. Doa saya, semoga rakyat negara Indonesia, negara Malaysia semakin maju dalam apa jua lapangan, terutama soal militer ataupun ketenteraan negara. Sebelum kita berpisah, aku nak beritahu bahawa video Bahadin Channel akan buat ulasan perkembangan semasa dan reaksyen negara Indonesia berkaitan dunia militer, tempat-tempat yang menarik, makanan yang sedap, apa sahaja mengenai orangnya yang baik-baik dan sebagainya. Sebab apa guys? Sebab kita serumpun. Jangan lupa subscribe, komen, like, share dan view sampai habis Bahadin Channel untuk aku terus buat video yang lebih menarik pada masa yang akan datang. Bye bye.